Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2364 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Di bawah perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang fasik, orang-orang yang kurang ajar, dan hidup orang-orang benar. Siapa orang fasik? Orang fasik itu gini, orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi menyangkali kebenaran itu. Artinya hidup mereka tidak selaras dengan kebenaran itu. Makanya Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia selalu mengatakan orang-orang fasik itu identik dengan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, banyak orang fasik di sekitar kita, betul? Orang yang kalau bicara kebenaran, waduh, paling jago deh. Tapi kalau mempraktekannya, nol besar. Mereka masih hidup dalam kemunafikan. Padahal mereka orang Kristen. Bisa saja mereka sudah pelayanan. Tetapi mereka fasik. Karena apa saudara? Karena mereka tidak mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 13. Di situ firman Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini? Ayat 14, perhatikan. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Saudara, orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini yang pertama, orang yang menganggap beribadah atau pergi ke gereja itu sia-sia. Itu tidak penting. Itu orang kurang ajar
menurut firman Tuhan ini. Saudara, ada banyak orang yang saya jumpai, saya temui, mereka berkata, Pak Pendeta, minta maaf saya sudah lama nggak gereja, tapi Yesus ada dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang yang kita temui seperti itu. Mereka menganggap nggak perlu lagi ke gereja. Yang penting Yesus ada di dalam hati. Saudara ingat, Yesus itu gembala. Tugas gembala itu mengumpulkan domba-dombanya. Kita belajar konsep pengembalaan. Kalau domba itu menjauh daripada gembalanya, domba itu ada dalam bahaya besar. Jadi kalau saudara tidak beribadah, saudara ada dalam bahaya yang besar. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini adalah orang yang menganggap ibadah itu tidak perlu, tidak penting. Yang penting Yesus ada dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil menceritakan tentang anak yang hilang. Tuhan mau saudara kembali kepada Tuhan. Tuhan mau saudara bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara dapat terus bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang tidak suka saudara bersekutu dengan Tuhan. Makanya dia memberikan saudara satu pemahaman yang sesat, yang keliru, yang menganggap itu ibadah itu tidak perlu, yang penting ada Yesus dalam hati. Akhirnya saudara semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, statement orang yang berkata bahwa ibadah itu tidak perlu, yang penting ada Yesus dalam hati. Saya mau bilang, iblislah yang taruh pengertian sesat itu dalam hati dan pikiranmu. Iblis tidak suka saudara bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia melekat erat dekat dengan Tuhan. Amin. Dia selalu datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara menganggap ibadah itu tidak penting, sia-sia. Firman Tuhan ini katakan, bicaramu kurang ajar. Saya mau bilang, ibadah itu sangat-sangat penting. Saudara yang sudah lama tidak pergi ke gereja, saudara, Tuhan Yesus menantimu di rumah Tuhan, di gereja. Tuhan senang kalau saudara ada dalam persekutuan. Amin. Saudara, Tuhan senang kalau saudara terhubung dengan Tuhan dalam ibadah. Ada satu pribadi yang tidak senang. Siapa? Iblis. Makanya saudara, setan yang paling banyak itu di hari-hari mau pelayanan. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara tidak pergi ke gereja, tidak melayani. Itu tujuan iblis. Makanya sebelum berangkat mau ibadah ada saja masalah. Ada saja persoalan. Suami istri akhirnya apa? Ngambekan, tidak jadi pergi ke gereja atau pergi ke gereja tapi hilang damai sejahtera sukacita. Ada yang seperti itu. Itu pekerjaan iblis. Tuhan mau saudara menang atas peperangan rohani saudara. Orang-orang yang datang beribadah, orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang menang atas peperangan rohaninya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, siapa orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini? Mereka yang menganggap melayani Tuhan, melayani umat, melayani di gereja adalah kesia-siaan belaka. Itu orang kurang ajar. Banyak orang, ngapain kamu pelayanan? Kamu nggak digaji oleh gereja, ngapain kamu sibuk hampir setiap hari pergi ke gereja? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini adalah mereka yang menganggap melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani di gereja adalah kesia-siaan. Itu orang kurang ajar
menurut firman Tuhan ini. Yang ketiga, saudara, siapa orang yang kurang ajar menurut firman Tuhan ini? Mereka yang menganggap pertobatan itu sia-sia. Ngapain kamu bertobat? Nggak ada gunanya. Lihat orang di luar sana, mereka hidup dalam dosa. Mereka santai-santai aja. Mereka enjoy-enjoy saja. Ngapain kamu berhenti minum? Ngapain kamu berhenti rokok? Ngapain kamu berhenti pakai narkoba? Ngapain kamu berhenti selingkuh dan sebagainya? Saudara, orang di luar sana menganggap berbuat dosa itu adalah hal normal bagi orang-orang berdosa. Dan dia melihat kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, bagi mereka aneh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di luar sana menganggap bahwa pertobatan itu adalah kesia-siaan. Saudara, firman Tuhan ini berkata, bicaramu kurang ajar. Karena apa? Menganggap pertobatan itu sia-sia. Saudara, pertobatan itu adalah bagian hidup orang percaya. Kalau saudara mau diselamatkan, ya saudara harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Apalah artinya saudara jadi orang Kristen, tapi saudara masih hidup dalam dosa. Saya yakin orang seperti itu tidak akan diselamatkan. Saya yakin dan percaya orang yang menerima Yesus, dia hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Haleluya. Saudara, orang-orang kurang ajar itu menganggap ibadah, melayani, hidup dalam pertobatan adalah sia-sia. Mereka menganggap, saudara lihat ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang apa? Gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara lihat, orang-orang kurang ajar ini menganggap keangkuhan, ketidakjujuran, hidup dalam kefasikan, itu adalah kehidupan normal di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi mereka, orang-orang yang angkuh, wah kelihatan hidup mereka berbahagia. Di sini juga dikatakan bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik itu. Kelihatannya orang jahat, orang yang hidup dalam dosa. Waduh, kelihatannya hidup mereka seperti orang yang terus diberkati dalam tanda kutip. Karena hidup mewah, selalu ada saja uang dari hasil kejahatan, dari hasil perbuatan dosa mereka. Sepertinya mereka dalam tanda kutip tadi diberkati karena hidup dalam kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, tawaran iblis itu ya seperti itu. Makanya waktu Tuhan Yesus dicobai saudara, iblis menawarkan itu. Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan apa? Kerajaan dan hidup dalam kemewahan. Iblis berkata, itu semua akan kuberikan kepadamu asal apa? Engkau menyembah aku. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Banyak sekarang ini saya melihat. Orang memilih mendapatkan semua kekayaan dunia dan kemewahannya. Dan meninggalkan Yesus. Saudara, kita harusnya ikut Yesus. Meneladani teladan Yesus. Dengan menolak mentah-mentah tawaran iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Bukan hanya orang-orang biasa. Bahkan para hamba Tuhan juga. Banyak yang terjatuh. Mau hidup kaya raya mewah. Akhirnya apa saudara? Hidup dalam kefasikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ini akhir-akhir zaman. Pencobaan-pencobaannya semakin luar biasa. Hati-hati saudara, terjebak untuk mau kaya, akhirnya saudara meninggalkan Yesus. Bertobat. Amin.
Saudara, kita ini anak-anak terang. Kita ini adalah garam di dunia ini. Hidup kita ini harus berbeda dengan kehidupan orang-orang fasik. Tadi saya bilang, orang fasik ini, mereka ini tahu kebenaran. Tetapi mereka ini orang-orang munafik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kita harus hidup berbeda dengan orang-orang fasik. Karena apa? Kita orang-orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya hidup orang benar, mereka akan hidup dengan iman. Amin. Perhatikan ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saya menangkap di sini, orang benar mereka akan hidup yang pertama dengan iman. Dengan perkataan mereka ini saling meyakinkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga mereka selalu memberikan kata-kata yang menguatkan, memotivasi, menginspirasi saudara-saudara seiman yang lain. Bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang hidup benar. Amin. Dengan iman, mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan semua seruan doa mereka. Saya percaya, saudara, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang hidup dengan iman. Yang kedua, orang-orang benar hidup takut akan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, masih di ayat 16 di situ dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang apa? Yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang benar yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Selalu saya bilang, takut akan Tuhan itu, saya sederhanakan, takut berbuat dosa. Itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, pasti dia hidup menghormati Tuhan. Dimanapun dia berada, dia menjaga kekudusan. Amin. Mungkin dia melihat tidak ada yang memperhatikan melihat dia. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk berbuat dosa, untuk korupsi, untuk mencuri, untuk menipu. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Dia hidup dalam kekudusan. Dia tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi dia untuk melakukan dosa. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan, tadi saya katakan, takut buat dosa. Dia tahu ada mata Tuhan yang mengawasi dia dimanapun dia berada. Makanya dia tetap menjaga hidupnya, tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, orang benar, dia itu setia melayani Tuhan. Amin. Orang yang setia melayani Tuhan, ayat 17, akan menjadi kesayangan Tuhan. Amin. Dia tetap setia, walaupun mungkin tidak diupah di gereja, tapi dia tetap setia. Saudara, orang yang tidak menerima upah di gereja, setia melayani, upahnya itu Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan menjamin kehidupannya. Tuhan yang akan bertanggung jawab akan kehidupannya. Makanya saudara lihat, orang yang tulus melayani Tuhan tanpa upah di gereja, Tuhan yang akan memberkati dengan luar biasa orang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya salut dengan orang-orang yang sibuk bekerja sebagai profesional, tetapi mereka masih punya waktu untuk melayani Tuhan. Orang dunia mungkin lelah, ketika pulang kerja mereka langsung istirahat.
Tapi saya salut dengan jemaat Tuhan yang walaupun lelah, tetapi masih setia melayani Tuhan. Upahmu besar di sorga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang setia melayani, dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya orang yang setia melayani Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan. Upahnya nanti di sorga dan pasti juga di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara setia melayani, masa sih Tuhan tutup mata? Masa sih Tuhan akan biarkan kita menderita, susah? Nggak mungkin. Pasti Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tuhan akan sediakan segala keperluan, kebutuhan saudara. Dan saya sudah menyaksikannya. Saya sudah tidak bekerja, tetapi Tuhan pelihara. Saya memberikan diri saya untuk melayani full time kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Dan Tuhan pelihara sampai sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah melayani. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Hari ini kita belajar, saudara, tentang orang benar dan orang fasik. Orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang kurang ajar. Mereka menganggap ibadah, melayani Tuhan, hidup dalam pertobatan adalah kesia-siaan belaka. Mereka menganggap untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini, harus hidup dalam keangkuhan, ketidakjujuran, kefasikan. Itu bagi mereka itu normal. Tapi bagi kita, orang-orang benar itu tidak normal, saudara. Karena orang benar hidupnya beda dengan orang fasik. Hidup orang benar, mereka hidup dengan iman. Yang kedua, mereka hidup takut akan Tuhan. Dan mereka setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya, saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang benar. Yang hidup dengan iman, hidup takut akan Tuhan, dan hidupnya melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka hidup dengan iman, hidup takut akan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat. Hamba berdoa berkati dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati, sehingga mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.